Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anissa Wulan, Agus Utami, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ismiana Salsabila, selanjutnya ada Renata Martanto, Nuka Yusa Fitri, serta Devina. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktikum biokimia, yaitu sifat dari senyawa alkohol. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, memahami sifat senyawa alkohol, kedua, memahami reaksi pembentukan senyawa alkohol, ketiga, mengetahui gas yang terbentuk dari pembentukan senyawa alkohol menggunakan ragi atau fermipan, keempat, menentukan kelarutan dari alkohol, toner, parfum, dan spiritus, dan yang terakhir, menentukan pH larutan alkohol, toner, parfum, dan spiritus menggunakan indikator asam basa. Pada praktikum pembentukan senyawa alkohol, yang pertama adalah memasukkan 1 sendok makan ragi, 1 sendok makan gula pasir, lalu 250 ml air panas, serta menutup botol dengan menggunakan balon dan diselotip. Setelah itu, diamati perubahannya. Begitu pula dengan yang menggunakan air hangat juga air dingin. Pada percobaan ini harus diamati beberapa saat hingga terjadi perubahan pada balon, serta terjadi perubahan-perubahan lainnya seperti bau yang timbul ataupun buih yang ada pada reaksi tersebut. Untuk menguji kelarutannya, yang pertama campurkan 20 ml parfum dengan 50 ml air, kemudian amati kelarutannya. Kedua, campurkan 20 ml toner dengan 50 ml air, kemudian amati kelarutannya. Ketiga, campurkan 20 ml alkohol dengan 50 ml air, kemudian amati kelarutannya. Yang terakhir, campurkan 20 ml spiritus dengan 50 ml air, kemudian amati kelarutannya. Sedangkan untuk menguji pH, kami menggunakan indikator universal. Langkahnya, pertama masukkan 1 kertas lakmus ke dalam wadah yang berisi parfum, toner, alkohol, dan spiritus. Lalu amati perubahan warna yang terjadi dan kemudian tentukan pH-nya. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada botol A yang berisi air panas, balon tidak dapat mengembang. Hal ini dikarenakan suhu air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan ragi. Lalu pada botol B yang berisi air dingin, balon hanya mengembang dengan ukuran yang kecil. Hal ini dikarenakan suhu air yang rendah tidak dapat mengaktifkan ragi secara optimum. Lalu pada botol C yang berisi air hangat, balon mengembang dengan sempurna. Hal ini dikarenakan suhu pada air hangat adalah suhu yang paling optimum untuk pertumbuhan ragi. Lalu pada percobaan kedua yaitu sifat alkohol didapatkan hasil bahwa keempat larutan yang diuji dapat terlarut di dalam air. Lalu untuk pH-nya, alkohol memiliki pH di bawah 7 karena perubahan warnanya yang menjadi merah jambu. Toner juga memiliki pH di bawah 7 karena perubahan warnanya mirip dengan alkohol namun sedikit lebih muda. Lalu parfum memiliki pH di bawah 7 karena perubahan warnanya yang menjadi merah muda. Sedangkan etanol memiliki pH 7 karena tidak terdapat perubahan warna. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini, yang pertama, ragi merupakan sebuah zat yang dapat menyebabkan terjadinya fermentasi. Yang kedua, ragi mengandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa, yang selanjutnya akan diubah menjadi alkohol dan CO2. Yang ketiga, proses fermentasi diawali dengan hidrolisis pati, yang nantinya akan menjadi glukosa oleh enzim amilase yang berasal dari hamir. Yang keempat, enzim pemecah karbohidrat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu A amilase, B amilase, dan amiloglukosidase. Yang kelima, pati akan dipecah oleh amiloglukosidase dan menghasilkan molekul glukosa dan akan menghasilkan alkohol yang nantinya akan dipecah menjadi asam asetat pada kondisi aerobik. Yang keenam, suhu, kelembapan, serta kondisi lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan alkohol oleh ragi. Yang ketujuh, suhu pertumbuhan ragi yaitu sekitar 25-30 derajat Celcius. Yang kedelapan, suhu maksimumnya kira-kira sebesar 35-46 derajat Celcius. Yang kesembilan, alkohol dapat larut dalam air dengan mudah karena bersifat polar yang disebabkan adanya gugus OH sama seperti yang dimiliki oleh air. Yang ke-10, pada percobaan kedua, yaitu menguji pH larutan pada alkohol, spiritus atau etanol, parfum, dan toner, mendapatkan hasil bahwa alkohol bersifat asam, spiritus atau etanol bersifat netral, parfum bersifat asam, serta toner bersifat asam.